kawan-kawan aku satu kelas pada lihat gimana ya, kayak ini pertanyaan aneh gitu. Karena waktu itu cita-cita untuk kuliah ke Amerika kayaknya jauh banget gitu. Jauh banget, hampir kagak mungkin. Gak pernah kepikir gitu. Badonya, apa kabar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kawan-kawan di program Badonya atau Apa Kabar Dunia, yaitu program bincang-bincang dengan orang Aceh yang saat ini sedang berada di luar negeri, apakah bekerja, menetap, kuliah, atau sekolah, dan sebagainya. Nggak mesti hanya orang Aceh, tapi juga orang-orang yang pernah tinggal di Aceh atau menetap di Aceh dan punya memori atau kenangan tentang Aceh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu ya. Terima kasih Melvina Nasarudin, atau kita panggil Melvi ya, yang udah bergabung hari ini. Sama-sama, Bang. Ya, Melvi ini saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktoralnya atau S3 di University of Syracuse ya, di Amerika Serikat, di New York itu kan? Ya, sering disebut dengan SU ya, Syracuse University. Oke. Itu satu kota di Central New York, negara bagian New York, bagian tengah, sekitar 6 jam dari New York City. Kalau naik bus malam, paginya udah di New York City. Lumayan jauh juga ya. Itu kayak saya teringat pernah, saya dulu di S2-nya di New Hampshire, jadi sekitar 5 jam lah dari New Hampshire ke New York. Berarti lumayan jauh juga kan dari New York City, Syracuse ya. Saya kirain itu di sekitar-sekitar New York juga. Negara bagian New York besar ya, Bang Fahmi. Ya. Ya. Ya, dan kerennya udah diundang, aku ngerasa terhormat sekali karena narasumber sebelumnya juga mereka kayaknya lebih wow. Kita merasa senang kali karena Melvi mau di acara ini. Oh ya, kembali ke Syracuse tadi, satu lagi yang menarik adalah sekarang ini calon presiden Joe Biden kan juga lulusan Syracuse ya? Iya, dari Fakultas Hukum. Iya, Fakultas Hukum. Wah, keren. Ya. Ini gimana nih kans Joe Biden? Ini kan lagi heboh-hebohnya. Barusan beberapa saat lalu juga debat terakhir ya, debat presiden terakhir. Malam heboh banget di Facebook kawan-kawan Central New York itu ya tahu lah sendiri gimana. Ya. Tapi lebih bagus daripada debat yang sebelumnya ya. Aku nggak ngikutin debat semalam karena lagi kerja ya. Oke. And I don't really care karena stres liatnya ya. Biasanya aku lihat recording sih kayak gitu. Tapi yang menarik di sini kita bisa lihat ya, walaupun orang-orang yang kita bisa bilang educated itu pro si bapak itu. Very surprising. Ya, unik ya. Kita kaget juga melihat politik di Amerika. Anyway, nanti kita akan ngomong lagi tentang Amerika. Tapi ini kita pengen tahu dulu lah, sebelum kita ngomong lebih serius, kita pengen tahu masa kecilnya Melvi saat di Aceh ya. Kita tahu sebagian besar masa kecil Melvi itu dihabiskan di Aceh Barat Daya. Walaupun Melvi lahir di Langsa ya. Langsa, kemudian SD, SMP, dan SMA itu dihabiskan di Aceh Barat Daya. Ini ceritanya dulu sempat waktu SD sempat gagap dan telat bicara ya. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, memang waktu kecil itu Melvi telat berbicara. Jadi masuk SD pun itu kesulitan berbicara. Jadi kalau misalnya pingin bilang sesuatu ketika diartikulasikan itu kosakatanya terbalik.
Gimana Jadi tuh? sepertinya ada, misalnya kayak gini, gendong, bilangnya cendol. Eh, Jadi mungkin ada sedikit disleksia atau apa ya, dan kalau nggak salah baru baru lancar membaca dan menulis itu kalau nggak salah kelas 4 SD deh, kayaknya. Iya, Tapi eee, walaupun sempat gagap bicara, tapi kemudian apa namanya mengejar ketertinggalan itu ya, sempat menjadi juara kelas hingga sampai kelas 6 juara-juara terus kayaknya. eee, itu sih kalau aku pikir gimana ya, ibarat aku kan nggak masuk, TK ya. Hmm. Jadi menghitung nggak bisa, jadi, apa namanya, pengetahuan tentang angka 1, 2, 3 sampai 10 like I have no any idea. Hmm. Juga tentang abjad juga aku nggak tahu apa-apa. Hmm. Jadi memang seperti kertas kosong pas masuk SD, jadi kawan-kawan udah bisa membaca, udah menghitung, mereka udah tahu kan gitu, udah masuk mereka udah masuk TK, aku nggak masuk TK gitu. Jadi I really start from zero gitu. Ingat nggak gimana cara startnya, gimana cara mengejar ketertinggalan itu? Itu menarik gitu. Eee Siapa yang paling besar pengaruhnya? Orang tua kah atau guru gimana? Kalau aku pikir sih, aku orangnya persisten ya. Hmm. Aku ingat banget hari pertama, hari pertama masuk SD itu kita kalau nggak salah ada belajar jam-jam kayak gitu, misalnya jam 5 gitu, jam 5 lewat 10. Hmm. Jadi jam pendeknya kemana, jam panjangnya gimana. Itu kawan-kawan jam 10 udah pulang ya, Hmm. aku jam 12 masih di sekolah. Belajar jam-jam itu ditemanin sama kawan SD namanya Rosida, masih ingat banget. Hmm. Jadi persisten aku lihat, kemudian juga kalau nggak salah semester 2 itu, ayah, suruh datang ini, guru les datang ke rumah ajarin membaca, ajarin matematika. Les. Mungkin dilihatnya agak mengkhawatirkan ya. Hmm. Itu sih ceritanya dan di keluarga juga punya, budaya belajar yang tinggi gitu. Hmm. Oke, menarik ya. Kemudian walaupun tertinggal di SD, apa masih kecilnya agak susah beradaptasi, tapi kemudian eh, sekolah SMP, SMA bahkan saat S1 sempat meraih gelar cum laude ya, luar biasa waktu itu ya. Itu kebetulan aja, Bang. Serius, masa cum laude bisa kebetulan? Gimana caranya? Itu Ah, buat mahasiswa-mahasiswa kita itu gimana cara bisa cum laude dengan kebetulan? kalau 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 aku lihat sih, aku punya filosofi waktu S1, kalau belajar itu Hmm. bukan sekedar nilai, Hmm. tapi betul-betul kamu ingin belajar, you are passion on it gitu. Jadi, ada satu mata pelajaran fisika matematika, aku menganggap fisika matematika itu seperti Wow. sastra matematika dalam konteks fisika gitu. Itu Ah. kayak misi aku lihat gitu. Jadi aku, sering melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda gitu. Mhm. Jadi mungkin itu ya alasan, secara kebetulan bisa cum laude. Iya, iya. Jadi ya mencintai apa yang apa pelajaran-pelajarannya pelajaran di sekolah saat itu. Menikmati sih kalau aku bilang, Menikmati ya. Oke. menikmati ya. Dan itu yang mungkin jarang kita temukan pada di sistem sekolah kita sekarang ya. Gimana? Mmm, Merasakan itu nggak Melvi? Saat Melvi kan kuliah di Fakultas Keguruan ya, Ilmu Fisika ya. ya. Kemudian Kalau aku bilang sih banyak mahasiswa tuh yang betul-betul passionate ya, di bidang fisika mahasiswa aku banyak yang passionate, tapi ada juga yang masuk kuliah itu karena harus masuk kuliah sama orang tuanya, tapi mereka nggak terlalu menghayati gitu. hmm, Jadi semacam dalam proses mereka kayak lost gitu kan. oke. I just do it, that's it. Tapi kayak nggak ada soul, nggak ada jiwanya gitu.
Oke, Melvi kembali ke tadi ke masa sekolah SMP, SMA. Katanya waktu SMP itu kan SMP SMA tuh sering bolos ya? Sebenarnya bolos itu udah dari SD. Oh, ternyata udah lama ya? Ya. Ya, Melvi itu anaknya banyak yang bilang unik ya, Mhm, spontaneous. mhm. Jadi kalau kalau misalnya hati aku bilang, aduh bolos ah, I just did it, just do it. Jadi pernah kayak nggak makan pagi ya, Mhm, nggak makan pagi waktu SD. mhm. Kan rumah dekat itu sekitar 5 menit ya. Waktu kecil kan lari aja 2 menit udah nyampe sekolah gitu kan, sprinting gitu kan. Mhm, Jadi ya udah pas apa namanya jam istirahat pulang ke rumah makan kekenyangan ketiduran gitu sampai siang mhm. terus kawan-kawan antar tas gitu tasnya ke rumah. Waktu SMP itu agak serius belajarnya Agak karena serius. di kelas itu punya apa ya punya saingan-saingan yang berat gitu. Mhm, Jadi di SMP agak ambitious. mhm, Ya, waktu SMA yang ini ya, yang di kelas 2 di kelas 3 tuh udah sangat jenuh sekali. mhm, Karena aku ditempatkan, di kelas unggul, jadi ada seleksi, apa namanya, ada seleksi dari kalau nggak salah dari, perbatasan, Abia sampai dengan perbatasan Aceh Selatan. Jadi dari anak-anak, Semajang sampai Singkil itu diseleksi, yang nilainya paling tinggi, mhm, itu ditempatkan di satu kelas di SMA Negeri 1 Bangkili. mhm. Jadi di situ betul-betul, fokusnya dididik untuk, matematika dan sains. Oke. Dan aku pikir di situ berat, karena sekolahnya itu dari pagi sampai jam 5 sore. Jadi Mhm. kita Oh, dari jam 3 sampai jam 5 itu ada pengenalan materi gitu. mhm, Dan di kelas 2 dan kelas 3 itu puncak kejenuhan. mhm. Eee, kadang-kadang hari Sabtu itu ada ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler kami itu unik, belajar silat, pencak silat. Jadi aku pernah dapat sabuk orange. Oh gitu. Ya, jadi masa-masa itu yang jenuh luar biasa. Aku kalau nggak suka mata pelajarannya, biasanya bahasa Inggris sih. Aku langsung ke perpustakaan, sembunyi ada satu sudut gitu. Aku duduk di situ baca buku cerita, ataupun aku duduk di belakang perpustakaan gitu. So you don't like English? Aku suka bahasa Inggris, cuman kalau kalau tidak menarik, Hmm. kenapa aku harus ada di situ? Jadi So, jadi ya ini sebenarnya tidak boleh diikuti bagi yang nonton ya. Ini hal yang besar. Tapi ini merefleksikan sebenarnya pendidikan kita. oke. Gimana? Eee, merefleksikan pendidikan kita. Kalau, ada anak-anak khusus yang tidak bisa ter-engage, yang tidak bisa tahan di dalam kelas dengan Mhm, pembelajaran yang tidak menarik. mhm, Dan kita tidak bisa salahkan anak-anak seperti itu. mhm, Dan ini kesempatan guru untuk berefleksi sebenarnya ya. Ini kenapa anak-anak tidak engage, kan seperti itu. Kenapa mereka tidak inspired, seperti mhm, itu. iya, Dan anak-anak itu kan, punya pace yang berbeda ya, ada pace yang slow, yang middle, ada yang cepat gitu. Kalau di Amerika sendiri kan ada yang namanya gifted classes, anak-anak yang bertalenta seperti itu. mhm, oke. Jadi gara-gara dimasukkan ke dalam kelas unggul itu jadinya bosan karena apa? Ya. Karena bisa nonton film kungfu lagi? Itu kalau aku bilang sih Bang, justru ya kalau aku ngerasa kalau aku merefleksikan lagi dari sekarang ya, itu adalah masa-masa, seorang anak mengeksplor dirinya, Mhm, hobinya. mhm, Jadi di situ dia membentuk suatu keseimbangan hidup ya, ada belajar, ada main-main ya kan, mhm, book, love, and party ya kan. iya, Tapi pada saat itu is all about book dan iya, otak kan meronta sebenarnya. It's iya, not normal for a teenager. iya. Tapi Melvi juga tetap suka film-film ya saat itu. Bahkan sampai sekarang juga suka film ya, suka nonton film.
Oh ya, Film apa nonton sukanya itu sekarang? nonton itu bagian dalam hidup. Ah, aku tuh punya kalau sampai sekarang itu punya 2 film yang aku sangat suka. Mhm, Itu ada film kuliner, eee, kerja sama kalau nggak salah Prancis sama India, mhm. judulnya, 100 Food of Journey, tentang masak-masak. Satu lagi aku lagi gara-gara apa lockdown kemarin nonton Koi kan, Mhm. jadi terbawa-bawa itu Koinism itu sampai sekarang. Iya, aku ingat film ini ya, film 100 Food Journey itu ya, film tentang Iya, chef siapa Hasan Kadam ya, kalau nggak salah. Hasan Kadam, iya. Yang dia awalnya lari ya atau pengungsian ya dari India ya, dari India kemudian kemudian ke Iya, Prancis, kemudian memiliki seorang ayah yang keras kepala tapi hebat dan iya. kemudian dia menjadi chef top di Prancis ya. Keren film itu ya. Iya, jadi, sebenarnya dari film itu sejarah luar biasa, Bang, Hmm, hmm, cerita tentang perseteruan antara, Muslim dan Hindu di India, hmm, mmm, dan ceritanya keluarga Hasan Saddam itu, punya restoran besar, hmm, kemudian karena konflik, restorannya terbakar dan ayahnya itu punya keputusan, "Ayo kita keluar dari India, memulai hidup baru di Inggris." hmm. Kemudian di Inggris juga, tidak apa namanya, tidak mendapatkan suatu ketenangan ya. Akhirnya tiba-tiba mereka keluar dari Inggris masuk ke Prancis dan mobilnya mogok di satu kota. Iya. Dan itu ada restoran yang paling terkenal, Hmm, dia punya satu Michelin star hmm. dan mereka, eee, menyewa satu bangunan pas di depan restoran yang terkenal itu. Iya. Tapi justru itu adalah, apa namanya Awalnya, awal dia memulai bisnis. ya, Ya. Ya, yang saya suka di film itu ada banyak sekali quote-quote atau filosofis-filosofis yang menarik ya, Kak. Seperti bagaimana ibunya mengajarkan dia untuk masak, bahwa masak itu memang membunuh, tapi kemudian ya. kemudian harus menghidupkan lagi roh atau jiwa. Kemudian ada satu quote yang saya ingat kalau nggak salah itu food is memory gitu. Itu kan Iya, rasanya kita banget gitu, kita yang sedang di luar negeri itu saat makan makanan Aceh itu kan it's memory, memori tentang tentang keluarga kita, tentang ibu kita dan tentang atau siapa saja tentang kawan ya. Terus selain film-film seperti itu, musik apa nih suka, Melvi? musik, aku random sih, Bang, aku lebih ke single daripada, apa namanya, di-vote sama satu singer. Hmm. Tapi dari kecil aku dikenalin sama abang aku nomor 2 satu single dari Bryan Adams, "Have You Ever Loved a Woman?" Itu Ah, soundtrack-nya daripada Don Juan Marco, yes. itu bermula dari situ. Oke, to really love a woman, to understand. Iya, Ya, itu tahun-tahun berapa ya? Sekitar tahun 95, 90-an, 95 atau 9 berapa lah? Enggak. iya. Sebelumnya Sekitar kan? 95, 96, aku kelas 2 SMA. Iya, iya. Iya, saya udah kuliah waktu itu. Wow, keren itu. Dan juga katanya suka Vanessa Mai, Bond, dan juga Tuselo ya. Iya, jadi waktu SMA itu gara-gara dengar, apa namanya, soundtrack Don Juan Marco, itu Hmm, dengar Vanessa May, Storm ya kan. hmm, Ya kemudian berlanjut Bond, hmm, sekarang dengar, hmm, Two Shallows ya kan, Simply Three, hmm. kemudian merambat ke Vivaldi, Panchabel Number Five. Jadi alirannya mungkin lebih ke klasik, ada techno gitu. Oke, mantap. Melvi, ini tadi kita udah cerita tentang hobi, tentang masa kecil Melvi. Kemudian kan kita tahu Melvi setelah S1 di Unsia melanjutkan S2 di Texas University ya di Amerika Serikat. Di Texas A&M. Oh, Texas A&M dan Ya, kemudian S3-nya juga di Amerika Serikat ya. dengan meraih beasiswa dari Fulbright ya saat itu. Mhm. Nah, ini Ya, kan kita tahu ada banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita yang pengen kuliah lagi apakah S2 atau S3 ke Amerika Serikat. Misal melalui salah satu
penyedia beasiswa seperti Fulbright. Bisa nggak kasih saran atau tips gimana cara tembus Fulbright? Ini kan termasuk beasiswa yang top atau bergengsi ya. Gimana nih caranya nih? Sebenarnya itu konsepsi yang salah sih. Oke. Fulbright itu tidak menakutkan ya. Bang Fahmi juga Fulbrighter kan? Enggak. Oh enggak? Saya bukan. Oke. Saya nggak lewat Fulbright. Itu sebenarnya konsepsi yang salah. Fulbright tidak menakutkan seperti itu. Malah aku lihat Fulbright ini sangat embrace orang-orang yang punya orang-orang yang termarginalkan, yang nggak punya kesempatan. They're giving chance. Really? Itu sih yang aku rasakan ya. Tetapi salah satu fokus daripada Fulbright adalah mereka ingin melihat potensi kepemimpinan. Jadi ketika kuliah itu harus ada balance. Jadi jangan kuliah aja, tapi juga terlibat di organisasi. Do something for community, for yourself, seperti itu. Do something itu maksudnya apa aja, kegiatan sosial kah? Apa bisa diperjelas? Gimana? Kalau dari pengalaman Melvi sendiri, itu Melvi waktu kuliah banyak terlibat di organisasi. Melvi pernah di Forum Lingkar Pena, pernah di LBK Modaris, pernah di BEM Unsia, BEM FKIP Unsia. Jadi mereka melihat gimana community involvement kita. Di samping yang paling penting adalah bagaimana sih perjalanan akademik kita, apa sih passion yang kita kembangkan dari maksudnya ketika kita kuliah itu kan kita punya ketertarikan bidang, misalnya FKIP fisika nih, ya kan? Di pengajaran fisika misalnya, kamu tertarik di bidang apa? Jadi harus ada balance antara akademis juga organisasi ketika kuliah. Itu sih yang aku lihat. Oke, itu kan cerita tentang background kita. Tapi ada salah satu seleksi dalam beasiswa itu kan biasanya ada wawancara ya. Ada wawancara. Nah, bagaimana cara Melvi convince, meyakinkan komite beasiswa Fulbright itu meyakinkan bahwa Anda adalah orang yang layak untuk mendapatkan beasiswa? Kalau salah satu tips dari pengalaman aku sih yang penting jujur ya. Jujur, confidence, authentic, sangat memahami studi objektif dan aplikasi. Karena di dalam studi objektif itu kan dijelaskan nih, kita jurusannya apa, mau kuliah di bidang apa, terus apa yang sesuatu yang ingin kita pelajari di Amerika dan akan kita terapkan di Indonesia itu apa, itu yang paling penting, yang jelas. Jadi kita tuh punya X-factor yang bisa mengubah komunitas di sekitar kita, seperti itu. I see. Ya. Jadi we have a purpose. Kamu tuh punya tujuan yang jelas. Juga semacam ini juga ya, kayak kontribusi kita terhadap Indonesia, itu yang penting juga ya. Kontribusi terhadap masyarakat kan, dari bidang kita masing-masing. Dan juga walaupun misalnya kita udah kerja nih, tidak sesuai dengan background kuliah, ya kan? Tapi kita bisa apply S2 yang linear sama pekerjaan kita. Nah gitu, dan di dalam pekerjaan kita kan ada hal-hal praktis nih yang menarik diangkat, dan itu bisa dikaitkan dengan jurusan yang akan kita apply. Banyak kok kawan-kawan yang non linear dapat beasiswa Fulbright. Nah itu juga salah satu bisa dibilang challenge kita ya, pada saat ya kita kuliah S1-nya misal A, kemudian pada saat mau S2-nya nyarinya yang lain, yang enggak linear, kan agak susah itu. Bagaimana cara kita mengconvince mereka itu bahwa ya ini sebenarnya passion kita pas S2 sebenarnya, kan gitu kan. Sering kayak gitu. Tujuannya kan harus jelas Bang, purpose-nya dari studi objektif itu yang paling penting.
Kita mau jurusan apa, pulangnya mau ngapain, di Amerika mau ngapain. Oke. Dan Itu itu yang harus. S3 juga seperti itu ya? Apa mungkin karena, ya Melvi kan karena seorang dosen kan? Mhm. Dosen, kemudian ya orang akan bilang dengan ya gampang aja karena dosen kan akan mudah dapat beasiswa sampai S3 gitu. Gimana dengan orang-orang lain yang non dosen? What do you think? Eh, Satu hal Bang, harus dijelaskan ya, wawancara untuk S2 dan S3. Mhm, Kalau untuk S3 itu memang it's all about research. mhm, Semua tentang research. Kalau S2, aku bilang pertanyaannya tuh masih masih tentang jurusan yang akan kamu lamar, mengapa, dan ketika kembali nanti ilmunya mau diterapkan seperti apa. mhm, Jadi pertanyaannya masih apa namanya, on the surface kalau S2. Kalau S3 so into research. mhm, Dan dan sejauh apa kita bisa mengartikulasikan mhm, studi objektif itu dalam bahasa yang sederhana mhm, kepada apa namanya komite interviewers, ya kan? Misalnya gimana itu? Misalnya kayak gini, Melvi pernah wawancara S3 ya, Mhm, wawancara S3, dan pewawancaranya itu kan dari berbagai bidang. Ada yang dari teknik industri kalau nggak salah, mhm, ada yang dari fisika, terus ada kalau nggak salah itu director ya. Dan Melvi cerita tentang pengalaman dini, mhm, bukan pengalaman ini, PPL dini. mhm, Jadi kalau cerita masalah teacher education system di dunia, mhm, itu kan ada 2 mazhab, mhm. 4+1 dengan 3+2. Apa itu? 4+1 itu Amerika, Mhm. Oke. 3+2 itu Eropa. Oh gitu ya, saya baru tahu itu. Ya, itu sistem pendidikan guru. Oh gitu. Nah, Oke. Indonesia itu 4+1. Indonesia 4+1. Ya, Jadi kayak Amerika ya. ya. Oke. Jadi kuliah apa namanya? Kuliah di di FKIP misalnya, di FKIP 4 tahun. Kemudian ada program yang namanya PPG, program Oh, profesor guru. I see. Untuk dapat sertifikasi itu untuk guru prajabatan ya. Mhm, mhm, Nah, kalau Eropa mereka kuliah S1 3 tahun, kemudian S2 2 tahun. Jadi guru itu levelnya master. Oh, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan PPL dini? Itu ada komponen praktis Mhm, di dalam masa pendidikan guru itu ya kan, di mana calon guru itu pergi ke sekolah untuk mengobservasi guru mengajar. mhm, Dan tingkatnya itu makin lama mhm, kan makin besar. Misalnya kayak di Finlandia, itu mahasiswa punya apa namanya, Novi nggak ingat apa istilahnya, tapi di semester 2 nggak salah, itu mahasiswanya udah observasi di sekolah, mhm, tapi hanya duduk di belakang. mhm, Nah, nanti di tahun kedua mereka udah mulai interaksi dengan siswa. mhm, Di tahun ketiga nanti udah mulai mengajar, mhm. grup kecil. Nah, seperti itu. Jadi sebelum Indonesia tuh punya sistem 4+1, kan mahasiswa keguruan itu kan kuliah dulu nih 3 tahun kan. Di tahun keempat baru PPL sekolah kan. Mhm, Nah, kalau sekarang beda Bang. mhm. Di semester 5 kalau nggak salah itu mahasiswa sudah PPL di sekolah, namanya itu magang 1, magang 2, magang 3. Dan fokusnya itu berbeda. Dan itulah namanya PPL dini. Dan itu yang Melvi mau teliti, bagaimana proses refleksi anak-anak mahasiswa ini ya kan di dalam magang itu. Melvi, bisa ceritakan sedikit kenapa tertarik kuliah ke luar negeri? S2 ke Amerika dan S3 juga ke Amerika. Apa
apa yang membuat Melvi itu tertarik untuk bisa ambil ya kuliah ke luar negeri lah? Dari SMA sih Melvi itu kan suka nonton MTV ya. Suka nonton MTV. Jadi sering lihat lagu-lagu Hollywood, juga sering nonton film Hollywood. Jadi ada film-film cerita tentang gimana kampus di Amerika. Jadi terinspirasi dari situ sih sebenarnya. Pingin sekolah di Amerika. Dan keinginan itu makin kuat ketika ada orang Amerika datang ke sekolah. Ada yang namanya tuh kayak global partner. Jadi mereka datang ke sekolah, mereka bicara dengan, jadi guru-guru di seluruh Abdiya waktu itu diundang datang ke sekolah kami bicara dengan orang global partner, tapi siswa juga punya kesempatan untuk bicara dengan orang-orang dari global partner. Dan dari satu hari dibuka sesi pertanyaan ya, terus Melvi tanya, mungkin nggak saya seorang anak, bisa dibilang anak kampung ya, bisa kuliah nggak di Yale ya gitu. Di mana? Aku tanya seperti itu. Di Yale. Mungkin nggak aku seorang, maksudnya berasal dari daerah terpencil di Indonesia, bisa kuliah nggak ke Yale? Caranya gimana? Aku tanya sama orang global partner. Dan waktu itu sih kawan-kawan aku satu kelas pada lihat gimana ya, kayak ini pertanyaan aneh gitu. Karena waktu itu cita-cita untuk kuliah ke Amerika kayaknya jauh banget gitu. Jauh banget, hampir kagak mungkin, gak pernah kepikir gitu. Dan di Abdiya sendiri aku nggak pernah ketemu orang yang pernah kuliah di Amerika pada waktu itu. Dan mungkin ada sih, cuma mungkin nggak berada di Abdiya lagi ya. Jadi nggak pernah lihat sosok orang Abdiya yang pernah kuliah ke Amerika. Mungkin aja karena mungkin, how to say that ya, mungkin belum karena mungkin nggak pernah kemana-mana ya. Mungkin kalau misalnya aku ke Banda Aceh mungkin bisa ketemu orang Abdiya yang kuliah di Amerika, tapi di Abdiya waktu itu sendiri nggak ada orang Abdiya yang kuliah di Amerika. Terus kata orang global partner itu, bisa kamu kuliah di Yale, tapi kamu harus berprestasi di bidang olahraga, karena atlet di Amerika kan itu dapat beasiswa kan, kuliah S1. Ataupun kamu harus pinter banget, gitu kata orang global partner waktu itu. Dan aku merasa kalau dari segi kemampuan aku sih ya rata-rata sih, nggak pinter-pinter banget, cuman bekerja keras aja. Jadi jawaban dari orang global partner itu menurut dia realistis ya, tapi dari sisi aku itu agak kurang memotivasi. Jadi pada waktu itu I said to myself, one day I will be there someday. I will be in America one day. Dan itu terjadi sih Bang. Ya menurut aku sih jawaban dari orang itu realistis ya. Tapi aku terus terang pada waktu itu ngerasa kayak discourage ya gitu. Kayaknya nggak mungkin nih. Tapi hati kecil aku bilang,
suatu saat aku pasti bisa ke Amerika. Suatu saat aku akan kuliah di Amerika. I don't know how, but tapi itu bakal jadi kenyataan. Oke. Dan ya itu sih sebenarnya ketika SMA ya, keinginan itu udah ada. Oke. So, waktu Melvi apply beasiswa, what makes you special? Kenapa kira-kira apa yang Melvi rasa Melvi itu bisa diterima? What makes you special? Special apa yang membuat Melvi itu punya nilai? Ini pertanyaan Bang Fahmi kayak interviewer ya. Kayak interviewer I am. siswa. Aku merasa nggak spesial sih Bang. Aku merasa nggak spesial, tapi aku tahu apa yang aku mau. Aku mau belajar apa di Amerika, dan apa yang aku pelajari itu akan aku terapkan di Indonesia. Dan itu akan membantu aku berkembang. Kalau merasa aku spesial, enggak. Tetapi kalau interviewer mungkin mereka melihat dari sudut pandang yang lain ya. Tetapi di study objektif itu kita kan harus di study objektif itu harus tekankan kan nilai-nilai kehidupan kita yang paling penting. Dan aku ceritain di study objektif itu kalau aku orangnya itu work hard. Dan di keluarga aku sendiri, bapak aku tuh sangat menekankan yang namanya dedikasi. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kamu tuh harus berdedikasi terhadap pekerjaan itu. Tanggung jawab juga. Jadi kalau kamu di suatu tanggung jawab, kamu harus kerjakan sebaik-baiknya. Jadi itu sih sebenarnya nilai-nilai yang aku tulis di study objektif. Oke. Dan mungkin mereka melihat perjalanan karena di study objektif itu kan aku cerita tentang perjalanan hidup aku ya. Jadi mereka melihatlah perjalanan hidup aku dari situ, dari study objektif dan nilai-nilai yang penting. Oke, saat apply beasiswa itu, apa di proses mana atau bagian mana yang menurut Melvi itu yang paling challenging? Challenging. Beasiswa Fulbright itu Bang, yang untuk S2, itu beasiswa yang keberapa ya? Setelah Ford Foundation, ada beasiswa USAID, beasiswa rintisan USAID yang pertama, ada beasiswa Inggris, kemudian ada beasiswa Australia. Jadi Fulbright itu beasiswa yang kelima yang aku lamar. Oke, jadi aku tuh sudah berproses sebenarnya ketika melamar beasiswa, ups and downs. Dan waktu itu nggak ada yang kasih tahu kamu bikin subjektif seperti ini, bikin study objektif seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini. Jadi kagak ada yang kasih tahu gimana sih cara nyiapin aplikasi. Jadi itu pengalaman kegagalan ketika melamar beasiswa sebelum Fulbright. Itu sebenarnya pelajarannya tuh aku petik dan aku terapkan dan aku aplikasikan dalam melamar Fulbright. Artinya belajar dari kegagalan sebelumnya. Iya. Belajar dari kegagalan. Ya. Melvi, pelajaran apa yang Melvi ambil dari yang katanya kegagalan dalam apply beasiswa tadi? Apa poin penting yang orang harus tahu dan orang harus persiapkan gitu? Belajar dari pengalaman Melvi. Aplikasi harus kuat Bang. Aplikasi itu harus jelas ya. Jadi kita apa sih yang kita cari di Amerika gitu, dan kamu tahu apa yang kamu inginkan, passion kamu misalnya
kamu guru fisika, kamu tertarik di bidang apa, kamu harus tahu kayak gitu. Dan di dalam studi objektif itu gimana kamu kaitkan apa yang kamu mau itu dengan pendidikan yang ada di Amerika, dengan jurusan yang ada di sana. Misalnya program X ini strong di bidang ini, di bidang yang saya inginkan. Nah, jadi ada relevansinya ya kan. Dan ketika pulang skill-skill apa yang kamu harap yang kamu harap akan dapatkan dari program itu akan kamu terapkan di Indonesia. Jadi kita harus tahu sih apa yang harus kita inginkan. Yang kedua, kalau aku pikir sih percaya diri dan jujur pada diri sendiri aja sih. Kalau mau kasih rumus umum susah bang untuk dapat beasiswa itu, karena kan tiap pribadi itu kan pribadi yang unik. Tapi mereka, kalau aku lihat sih, mereka tuh interviewer itu mereka melihat ada potensi nggak orang ini. Kalau dilihat ada potensi, mereka akan katakan. Aku pikir itu aja sih. Oke.